Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu pun kedengaran, insyaallah yang jawab salam saya lunas hutangnya. Yang jawab salam saya tahun besok pergi umroh. Semangat jawab salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang perempuan laki-laki, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi dzikrihi tatanazzalu rahmat. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul ardi was samawati wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala sayyidina Muhammad an-nur al-dhati wa sirri sari bi sa'ir al-asma'i was sifat wa ala alihi wa ashabihi dhawil qadat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi nabi wal ali wal ashabi amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, para habaib, para ulama, para ustaz yang hadir pada hari ini, mereka adalah sama-sama pewaris daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para habaib mengalir dalam diri mereka darah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para ulama adalah penyambung dakwahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdua mempunyai keterkaitan kepada baginda Nabi Muhammad. Semoga dengan memandang wajah mereka di hadapan kita ini, pandangan kita menyambung kepada pandangannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para sesepuh, tokoh masyarakat, Bapak RW 03, Bapak Purwanto, Bapak Ketua Masjid Jami, Bapak Asril, Bapak Ketua Panitia Haji Baghdawil Hasbi, dan hadirin wa hadirat tetamu daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi disebutkan oleh Ananda Ahmad Syafan bahwasanya termasuk kenikmatan yang paling besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmatul iman dan nikmatul Islam. Dengan kata lain, nikmat tersebut adalah nikmat dipilihnya kita sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak memohon kepada Allah, tidak meminta kepada Allah, tapi kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad. Ketahuilah hadirin yang wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang berhubungan dengan baginda Nabi Muhammad, tentu sesuatu tersebut akan menjadi mulia karena bergandeng berhubungan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya sandal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi punya sandal. Bapak punya sandal atau tidak, Pak? Punya. Bahkan mungkin sandalnya Bapak lebih bagus daripada sandalnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sandal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mulia. Ikut naik tatkala Isra Mi'raj berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, naik ke arsy Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai sandal mulia. Kata Al-Imam Ismail
An-Nabhani, beliau mengatakan bahwasanya sandal baginda Nabi Muhammad SAW ini pernah berada di atas alam semesta. Tatkala sandal itu dibawa oleh baginda Nabi SAW berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala tatkala Mi'raj. Sandal suatu yang biasa bisa menjadi mulia karena menempel dengan yang mulia. Contoh kedua, Al-Quran. Sampul daripada Al-Quran terbuat dari apa? Kan? Kertas. Mulia apa tidak kertasnya Al-Quran? Mulia. Kenapa? Karena bergandeng, bersanding dengan Al-Quran yang mulia. Kalau sama-sama kertas, ya kertas ini bikin kapal-kapalan sama anak-anak Pak Bu. Tapi kalau kertas yang ada kepada Al-Quran, Masya Allah, tatkala kita selesai mengaji, kita cium, kita taruh di atas kepala, kita taruh di atas dada kita, menandakan kertas itu menempel kepada yang mulia. Maka kertas yang tadinya biasa menjadi mulia karena bergandeng bersama yang mulia. Begitu juga kita hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia, makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan daripada Nabi Allah Adam alaihissalam, sama dengan umat-umat yang lain, tapi kita menjadi mulia karena kita dijadikan oleh Allah sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh Imam Busiri radhiyallahu taala dalam qasidah burdahnya, bi akramir rusli kunna akramal umat. Dengan semulia-mulianya Rasul kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala makhluk umat yang paling mulia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, kuntum khairu ummatin, kalian adalah sebaik-baiknya umat, kata Allah Subhanahu wa taala, ukhrijat linnas, yang diciptakan bagi manusia semuanya. Kita ini sudah diayak, sudah difilter oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu sesuatu yang bergandeng, bersandar kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya adalah mulia. Bahkan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala yang Allah pilihkan untuk mendampingi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau juga adalah wanita-wanita pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk mendampingi hidupnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan semua yang berkaitan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya menjadi mulia. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita jadikan umat baginda Nabi Muhammad dipilih sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah memberikan keistimewaan kepada kita umatnya baginda Nabi Muhammad. Di antara yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad dan umatnya, apa keistimewaan tersebut? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, tatkala baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjemput tatkala baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat beliau, Allah mengatakan kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad, absyir li habibi Muhammad, inni haramtul jannata lil anbiya'i wa umamihim qabla an tadkhula anta wa ummatuka ya Muhammad. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Jibril, berilah kabar gembira kepada kekasihku Muhammad bahwasanya aku haramkan surga untuk para nabi dan para rasul sebelum engkau dan umatmu masuk dalam surga terlebih dahulu, wahai Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itulah beberapa keistimewaan yang Allah berikan kepada kita sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semuanya karena perhatian baginda Nabi Muhammad, karena sayangnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya. Baginda Nabi begitu sayang kepada kita
Buktinya tatkala beliau wafat, beliau tatkala hadir di hadapan beliau malaikat Israil, apa yang keluar daripada mulut sallallahu alaihi wasallam, apa yang keluar daripada mulut yang mulia bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau katakan ummati, ummati. Ini pertanda bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar perhatian kepada kita umatnya, karena beliau tidak ingin kita umatnya sengsara, tidak ingin kita umatnya merasa susah baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum, telah benar-benar datang kepada kalian. Siapa yang datang? Rasulun, seorang utusan. Min anfusikum, dari jenis kalian manusia. Baginda Nabi sama dengan kita manusia, tapi tolong jangan menyamakan baginda Nabi dengan kita manusia biasa. Karena walaupun baginda Nabi jenisnya manusia, tapi beliau sangat berbeda dengan kita. Bedanya bagaimana? Banyak perbedaan baginda Nabi SAW dengan kita. Bahkan beliau katakan, "Ana basyarun mithlukum, walakinni lastu kahayatikum." Aku manusia seperti kalian, tapi aku beda dengan kalian. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi adalah ahsanun nasi khalqan wa khuluqan. Baginda Nabi adalah manusia yang paling sempurna bentuk tubuhnya dan juga akhlaknya. Bagaimana tidak sempurna bentuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dalam kitab Maulid dikatakan, kana sallallahu alaihi wasallam abyadul launi musyarraban bi humrah. Kulitnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam putih bercampur merah. Kalau kita kulitnya apa? Hah? Sawo matang. Kadang matangnya jadi busuk. Udah coklat, hitam, nyamakan dirinya dengan baginda Nabi. Baginda Nabi kan manusia, sama dengan kita manusia. Iya, manusia sama. Baginda Nabi kulitnya putih kemerah, kamu kulitnya hitam. Apa yang sama? Beda. Jangan sekali-kali kita menyamakan baginda Nabi dengan diri kita. Takut nanti seperti orang Yahudi, naudzubillah. Orang Yahudi tatkala diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman kepada Nabi Allah Musa dan Harun, apa yang mereka katakan? Anu'minu bi basyarin mithlana? Apakah kami diperintah untuk beriman kepada dua orang yang seperti kami? Apa yang dilakukan oleh Allah kepada mereka? Allah Subhanahu wa taala mengutuk sebagian orang Yahudi, dikutuk menjadi monyet, naudzubillah. Makanya tidak ada teori Darwin mengatakan bahwasanya manusia itu turunan monyet, yang golongan RT orang Yahudi. Kalau kita turunan Nabi Adam. Orang Yahudi memang ada yang dikutuk jadi monyet oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya karena menyamakan nabinya dengan diri mereka. Makanya hati-hati Bapak-bapak Ibu-ibu, jangan samakan baginda Nabi Muhammad dengan kita. Kita samakan karena kita sebut nama Nabi Muhammad dengan sebutan Muhammad saja. Muhammad yang mana? Tukang ojek ada namanya Muhammad, tukang cilok ada namanya Muhammad. Muhammad yang mana? Kita harus bisa memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim." Menegur para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tatkala itu memanggil nama baginda Nabi Muhammad dengan namanya saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala menegur para sahabat dengan firman-Nya, "Wala taj'al doa Rasul wa doa ba'dikum ba'dha." Jangan kalian jadikan kalian akan memanggil Nabi dengan sebutan panggilan seperti kalian memanggil sesama kalian. Panggil namanya. Ya, saya manggil Nabi Hashim. Syim. Itu nggak boleh. Apa? Allah mengajarkan kepada kita. Allah menegur para sahabat. Mulai dari itu, para sahabat memanggil baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan ya Nabi Allah, ya Rasulullah, dan ini juga dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kita lihat di dalam Al-Qur'an, ada yang hafal Quran 30 juz? Ada apa tidak? Kalau ada boleh cari dalam Al-Qur'an. Apakah Allah pernah mengatakan
di sana. Tidak ada aku. Allah mengatakan ya Muhammad, kalau ada ya Adam wahai Adam, ya Nuh wahai Nuh, ya Musa wahai Musa, ya Isa wahai Isa. Tapi ya Muhammad, Allah tidak mengajarkan hal itu di dalam Al-Quran kepada kita. Allah hanya menceritakan tentang bagaimana Nabi Muhammad. Wa ma Muhammadun illa rasul. Itu cerita. Muhammadur Rasulullah bentuknya cerita, bukan panggilan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memanggil baginda Nabi Muhammad dengan ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi. Tidak menyebut langsung namanya ya Muhammad, tidak. Kalau seandainya kita menyebut nama baginda Nabi Muhammad dengan namanya saja ya Muhammad, berarti kita lebih kurang ajar. Umat yang kurang ajar, umat yang tidak mengikuti apa yang diajarkan Allah kepada kita. Na'udzubillah. Maka dari itu hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita muliakan baginda Nabi Muhammad. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nura alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina amanu, mereka orang-orang yang beriman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa 'azzaruhu, dalam beberapa tafsir, baik tafsir Qurtubi, baik tafsir Ibnu Katsir, ya, baik tafsir yang lainnya Baqawi dan lain sebagainya, dikatakan bahwa wa 'azzaruhu artinya bahwa memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya tadi dengan memanggil nama baginda Nabi Muhammad dengan apa yang diajarkan oleh ulama-ulama kita, yang ulama kita mengajarkan kepada kita dengan memanggil baginda Nabi Muhammad Sayyidina Muhammad. Di antaranya memuliakan baginda Nabi Muhammad dengan kita memanggil baginda Nabi Muhammad dengan sebutan kata Sayyidina Muhammad. Kemudian kita lihat tadi tatkala mahal qiyam asyraqal kaunu bihajat bi wujudil mustafa hamad wa li ahlil kauni unsul wa sururun gatajadat. Kita berdiri semua. Kenapa kita berdiri? Kata ulama-ulama dulu, tatkala kita membaca Maulid Nabi dan tatkala kita mahallul qiyam berdiri, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke majelis tersebut. Kita berdiri menyambut, menghormati daripada kedatangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan tatkala ada bupati datang, tatkala ada wali kota datang ke masjid, kita rame-rame berdiri. Tatkala baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, kita enggak mau berdiri. Alhamdulillah. Umat kayak mana ya? Umat seperti apa ini yang tidak bisa memuliakan nabinya, yang menyelamatkan dirinya, yang bisa memberikan syafaat kepadanya untuk selamat daripada kebenarannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdiri. Ulama-ulama kita menganjurkan demikian, kita berdiri tatkala asyraqal badru, tatkala mahallul qiyam, karena memang ulama-ulama terdahulu mereka punya hati bersih, bisa memandang siapa yang datang, bisa tembus. Mereka mempunyai kalamah, pandangannya tembus, bisa memandang wajahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mungkin ya hati kita masih penuh dengan dosa, sehingga terhijab hati kita, tidak bersih hati kita, tidak bisa memandang wajahnya baginda Nabi Muhammad, tidak bisa melihat sesuatu yang gaib. Tapi ulama-ulama terdahulu, karena kaum mereka, karena kesolehan mereka, karena cahaya Allah yang Allah berikan ke dalam hati mereka, berkat ibadah mereka, berkat ikhlasnya mereka, mereka bisa memandang sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau mahallul qiyam kita berdiri tatkala membaca Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati kita berdiri, kita memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara cara kita memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian cara yang ketiga apa? Cara ketiga yang kita bisa lakukan untuk bisa
memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memuji baginda Nabi Muhammad. Kita alhamdulillah dari awal baca salawat Nabi, kita puji baginda Nabi Muhammad, ya Nabi sallallahu alaihi ya asyhadu an la ilaha illallah. Itu semuanya pujian kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan yang dikatakan oleh saudara-saudara kita kok ada orang nyanyi-nyanyi di masjid katanya. Padahal kita baca salawat memuji baginda Nabi Muhammad, bukan nyanyian. Ya, kalau nyanyian ya bukan Habib Hashim yang bawakan, mungkin Habib Ahmad Albar. Ya, itu baru nyanyian. Kalau ini pujian kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawat mulai dari awal sampai akhir. Isinya apa? Memuji baginda Nabi Muhammad, membaca sejarah daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memuji baginda Nabi Muhammad adalah salah satu cara untuk bisa memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat, kita lihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala baginda Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke kota Madinah, para sahabat semuanya turun dari Muhajirin, dari Ansar, laki-laki, perempuan, anak-anak semuanya berderet di depan gerbang pintu Madinah menyambut kedatangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mereka lakukan syair pujian kepada baginda Nabi Muhammad. Apa syairnya? Kemudian menyambut apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di Madinah pada waktu itu. Bahkan seorang syair daripada sahabat yang bernama Hasan bin Thabit radhiyallahu taala, beliau bersyair di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa syair beliau? Ma ajmalu minka lam tara qattu aini. Orang yang lebih bagus daripada engkau wahai Muhammad, wahai Rasulullah, aku tidak pernah mataku ini melihatnya. Ma wa ma ajma'u ma ahsanu minka lam talid nisa, dan tidak ada perempuan manapun yang melahirkan manusia yang lebih baik daripada engkau wahai Rasulullah. Khuliqta mubara'an min kulli 'aibin, engkau diciptakan terlepas daripada celah, sempurna bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tubuh beliau sempurna. Beliau mempunyai hidung alfi, mancung hidungnya. Kulitnya saya katakan tadi musyarrafat bi humrah, putih kemerah-merahan. Lahir dalam keadaan sujud, dan Siti Aminah tatkala melahirkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengeluarkan air ketuban, darah setetes pun tatkala melahirkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia paling istimewa. Beliau bayi yang dilahirkan pada waktu itu adalah bayi yang paling istimewa. Tatkala beliau dilahirkan, apa yang terjadi? Syahwa bidannya daripada kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW melihat cahaya yang luar biasa, sampai cahaya tersebut ya menyingkap hijab antara dirinya dengan istana-istana yang ada di Romawi. Istana di Romawi kelihatan di depan muka dia karena mukanya siapa ini, karena cahaya baginda Nabi Muhammad yang memancar pada waktu itu. Kemudian api daripada Persia yang ribuan tahun tidak pernah padam dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad. Berhala yang ada di sekitaran Ka'bah yang ditaruh oleh orang-orang kafir Quraisy rubuh semuanya berkat kelahiran baginda Nabi Muhammad. Allahumma shalli
dituruti semuanya sama Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling sempurna dalam penciptaannya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara kita ya untuk memuliakan baginda Nabi Muhammad. Kita hormati baginda Nabi Muhammad. Kemudian kita puji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tanda penghormatan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat tadi dilanjutkan wa rasuluhu. Tadi walladzina amanu bihi, orang yang beriman kepada beliau baginda Nabi Muhammad. Wa azzaruhu, yang memuliakan beliau. Wa nasaruhu, dan mendorong perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat, kita contoh para sahabat-sahabat Nabi, bagaimana mereka berjuang membantu perjuangan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik hartanya, baik keluarganya, baik jiwanya, baik apapun yang mereka miliki, mereka keluarkan, mereka hadiahkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar Siddiq semua hartanya untuk Allah dan Rasulnya. Umar bin Khattab separuh dari hartanya untuk Allah dan Rasulnya. Utsman bin Affan 1000 harta untuk Rasulullah. Ali bin Abi Thalib mengorbankan nyawanya menggantikan posisi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tatkala itu ingin dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Para sahabat luar biasa, Bapak-bapak Ibu. Nah, ini perjuangan para sahabat membantu perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita bagaimana caranya membantu perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di zaman sekarang? Apa kita mesti angkat pedang seperti para sahabat? Enggak perlu. Apa kita mesti belajar memanas seperti para sahabat? Enggak perlu. Apa kita harus pakai tombak seperti para sahabat? Enggak usah. Kita cukup menghidupkan syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala, sunnah-sunnahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ramaikan maulid Nabi. Kita ramaikan Isra Mi'rajnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sumbang, kalau kita punya harta kita sumbang dengan harta kita. Kalau kita punya tenaga kita sumbang dengan tenaga kita. Kalau kita punya pikiran sumbang dengan pikiran kita. Kita korbankan harta kita untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, misalnya seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq, luar biasa Habib, atau Bapak TKM untuk peringatan maulid Nabi saya nyumbang. Berapa Pak? 10 juta misalnya untuk maulid Nabi. Ada yang kedua? Ada. Alhamdulillah ada. Ya. Begitu cara berkorban untuk baginda Nabi, menolong perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kan tidak sekarang. Keliling. Ada yang keliling baca qasidah, apa namanya? Fundraising. Keliling untuk peringatan maulid baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira saya mau tanya Bapak-bapak Ibu. Tadi ada fundraising untuk peringatan maulidnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira ibu bawa dompet, bapak bawa dompet, yang ada di dompet merah, biru, kemudian hijau, coklat, abu-abu. Kira-kira yang keluar yang mana? Hah? Merah, betul, merah. Nah, coba dicek nanti, yang bocor merah apa enggak? Ya. Tahu merah, alhamdulillah. Tapi kebiasaannya yang paling kecil yang keluar. Abu-abu. Pengen syafaat baginda Nabi 2.000. Bagaimana bersyafaatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana bisa ditolong oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lebih cinta kepada dunia daripada cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Allah itu sudah berjual beli dengan orang-orang mukmin. Allah membeli daripada orang mukmin. Membeli apa Allah? Membeli harta dan raga orang mukmin. Dibeli dengan apa? Dengan surga yang Allah sediakan untuk mereka. Surga, masya Allah. Tahu belum Pak surga? Bu, sudah tahu surga Bu? Belum baru tahu surga dunia. Kapan? Pengantin baru. Nah, ini surga luar biasa. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmatnya surga itu malah ainu
pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah dirasakan oleh hatinya manusia. Nikmatnya surga lebih daripada itu semua. Bahkan nanti Pak, di dalam surga satu laki-laki mendapatkan 70 bidadari. Masya Allah. Kira-kira kuat nggak 70 bidadari? Ya. Kalau ibu-ibu ada berapa bu di surga? Bidadara? Nggak ada Pak bidadara. Tapi ibu-ibu jadi ratunya bidadari. Walaupun jeleknya minta ampun di dunia, di surga paling cantik. Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Di surga luar biasa. Apa yang kita minta disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta mangga ada, nasi tumpeng banyak, apalagi aqua mau berapa dus ada. Minta apa saja itu dari Allah Subhanahu wa taala. Di surga luar biasa. Bahkan seorang yang masuk dalam surga disediakan qasr, disediakan istana oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang luasnya 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Disediakan sungai yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sungai terbuat daripada madu, daripada susu. Yang tentunya enggak pernah minum susu, ya, ASI ibunya macet, insyaallah di surga kenyang minum susu. Ada juga sungai daripada khamar. Khamar tentunya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, di akhirat, di surga disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang penduduk surga yang minum air khamar yang ada di surga, dia akan mabuk berkeliling ke di surganya. Kemudian juga disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala sungai yang terbuat daripada madu. Masya Allah. Yang di dunia nggak pernah dapat madu, di akhirat, Masya Allah, kenyang minum madu. Gak perlu kepikiran asli apa enggak, mesti asli. Kalau di dunia ini ya madunya asli apa enggak kita masih bingung. Tapi kata teman saya, kalau pengen tahu madu itu asli, bawa ke rumah. Kalau ada piring pelayan baru madunya asli, betul bu? Bu, betul apa enggak? Nah itu baru madu asli. Jadi di surga disediakan semua daripada madu oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ini janji Allah Subhanahu wa taala orang-orang mukmin yang berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah membeli imannya, membeli jasa raganya, membeli hartanya, maka Allah akan tukar dengan surga yang Allah sediakan di akhirat. Tadi kita kembali kepada pembahasan kita. Waja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang paling perhatian kepada kita. Perhatian tatkala beliau masih hidup, beliau sering berdoa. Tatkala beliau berkumpul dengan para sahabatnya, beliau mengatakan, rahimahullah ikhwani, semoga Allah memberikan rahmat kepada saudara-saudaraku. Kata para sahabat, alasna ikhwanuka ya Rasulullah, apakah kami ini bukan saudara ya Rasulullah? Kata para Nabi, antum ashabi, kalian sahabat-sahabatku. Wa man ikhwanuka ya Rasulullah? Itu siapa saudaramu ya Rasulullah? Alladzina ya'tuna min ba'di yu'minuna bi wa lam yarani. Mereka saudara-saudara kata baginda Nabi yang datang setelah aku. Mereka beriman kepada aku, tapi mereka belum pernah memandang wajahku. Siapa mereka? Insyaallah kita termasuk daripada golongan saudara-saudaranya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Perhatian bagi Nabi Muhammad selalu doakan kita umatnya. Bahkan dalam satu hadis beliau katakan, "Lau yushaqu ahadukum bi syawkatin fi rizqihi, lawajadtu alamaha fi qalbi." Kalau seandainya salah seorang di antara kalian tertusuk duri di kakinya, maka aku akan merasakan sakitnya di dalam hatinya. Gak mau kita sengsara, gak mau kita susah. Pada kemarin musim Covid, musim tutup, gak boleh tarawih, gak boleh Jumatan, gak boleh Idul Fitri. Sakit hatinya bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itulah perhatian bagi Nabi Muhammad kepada kita tatkala beliau masih hidup. Kemudian tatkala beliau ingin wafat, tatkala beliau dicabut nyawanya oleh malaikat Israil, beliau katakan, ya Israil, beginikan rasanya sakaratul maut. Ini sudah diringankan ya Rasulullah.
Malaikat Israil tatkala datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh baginda Nabi, "Ya Israil, al-jita zahiran am qasid aw qabida?" Apakah kau datang kepada aku ini untuk bersilaturahim atau ingin mencabut nyawaku, wahai Israil? Kata malaikat Israil, "Jitu zahiran wa qabidan in adinka ya Rasul." Aku datang kepadamu ya Rasulullah untuk bersilaturahim, untuk berziarah kepadamu dan juga untuk mencabut nyawamu kalau kau izinkan ya Rasulullah. Israil, malaikat yang begitu tegas, begitu bengis, tatkala mencabut nyawanya seorang, beliau datang kepada baginda Nabi minta izin terlebih dahulu. Kalau kepada bapak atau ibu bagaimana? Permisi atau tidak Israil? Nggak pakai. Kalau datang kepada kita nggak pakai permisi, langsung cabut. Lagi pos kapten main cabut, Israil datang mati. Ya, main gaplek, main batu, Israil datang mati. Ibu-ibu lagi masak, ikan nasi belum matang, Israil datang mati. Ya, lagi di pasar belanja belum bayar, ya datang Israil mati. Nggak pakai permisi kalau kepada kita. Tapi pada Nabi Muhammad SAW, beliau pada Israil permisi terlebih dahulu. Ada satu kisah. Ya, saya mau cerita boleh? Ini berapa nih Ustaz? Terus apa? Sudah? Saya mau cerita. Kalau boleh saya tambah cerita. Zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman kita kenal beliau adalah Nabi yang bisa mengatur makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Amin, semua diatur, binatang diatur, jin diatur oleh Nabi Allah Sulaiman. Sekali waktu Nabi Sulaiman ini didatangi oleh muridnya. Biasa, ya, kalau sudah Nabi, umatnya, muridnya datang mesti ngadu. Ngadunya apa? Ngadu susah. Kita aja begitu, betul nggak Pak? Kalau lagi susah, mesti yang dicari Ustaz. Ya, yang dicari Habib. Ustaz, tolong sahabat saya, kenapa rumah saya mau dijual ke laku-laku? Susah. Mesti nanya ke Habib ke Ustaz. Doakan saya biar dapat kerjaan. Susah, katanya ke Habib. Kalau udah dapat kerjaan, lupa. Iya, lupa nggak? Lupa. Boro-boro ngasih persenan. Ditinggal, kalau udah PHK lagi baru datang lagi. PHK. Loh, kemarin kemana aja? Kemarin kerja PHK lagi. Ya ente kan ngasih persenan. Bodohannya putus. Kan begitu. Kita ini kalau datang kepada ulama pasti sedang susah. Seperti murid Nabi Sulaiman alaihissalam lagi buyar, lagi susah, mikirin kehidupannya, datang kepada Nabi Sulaiman. Akhirnya tatkala mengadu kepada Nabi Sulaiman, di depan pintu, di samping pintu ada malaikat Israil. Nabi Sulaiman memang melihat malaikat Israil. Kata Nabi Sulaiman, wahai Israil, kenapa kau kesini? Kata malaikat Israil, aku menunggu muridmu waktu hidup di dunia tinggal 5 menit lagi. Tahu-tahu Nabi Sulaiman cerita sama murid. Muridku, kamu tahu apa tidak? Enggak, Nabi Sulaiman. Nah, di depan pintu ada Israil menungguin kamu. Kira-kira kalau bapak-bapak dibilang begitu gimana? Ibu-ibu dibilang begitu, oh setelah depan pintu ada Israil. Kira-kira pulang atau nginep di masjid? Nginep di masjid takut sama Israil. Muridnya Nabi Sulaiman dikatakan menjadi motor muridnya. Langsung minta pada Nabi Sulaiman untuk dijauhkan dari Israil. Nabi Sulaiman menyuruh hakim untuk membawanya jauh daripada tempat. Dibawa ke Mesir. Tatkala sampai ke Mesir, tahu-tahu Israil ada di situ. Langsung dicabut nyawanya oleh Israil. Israil balik lagi ke sana Nabi Sulaiman. Ditanya oleh Nabi Sulaiman, ada apa lagi wahai Israil? Saya mau cerita Sulaiman. Tadi itu muridmu 5 menit lagi bilang waktunya habis hidup di dunia. Tapi ketentuan Allah dia nanti di Mesir bukan di Syam. Sedangkan Syam Mesir jaraknya ratusan bahkan ribuan kilo. Gak mungkin ditempuh dalam waktu 5 menit. Saya bingung. Akhirnya memang itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah menggerakkan hatimu untuk menyuruh angin dan angin membawanya ke negeri Mesir. Itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa ajalun wala yastakhirun. Kalau sudah datang ajalnya, enggak bisa maju, enggak bisa mundur.
kepada Nabi. Kata malaikat Israel ini sudah diringankan ya Rasulullah 70%. Apakah beginikah yang akan dirasakan oleh umat Bani Israel? Betul ya Rasulullah. Bahkan 100%. Engkau 30%, umatmu akan merasakan 100%. Apa doa baginda Nabi? Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar sakitnya sakaratul maut yang bakal dialami oleh umatnya dilimpahkan semuanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Begitulah sayangnya baginda Nabi kepada kita tatkala beliau di akhir hayat beliau memikirkan kita memohon kepada Allah agar kita tidak merasakan sakitnya sakaratul maut. Bahkan beliau minta kepada Allah agar beliau yang merasakan semuanya daripada sakaratul maut yang akan dialami kita oleh umatnya. Kemudian berkata kita baginda Nabi pun masih memperhatikan kita. Wa qaratu alaihi a'malukum kullu yawmil khamis, kata baginda. Amal ibadah kalian ini dilaporkan kepada aku sebelum dilaporkan kepada Allah setiap hari Kamis, Pak. Ya, malam Kamis, malam Jumat itu amal ibadah kita disodorkan kepada baginda Nabi Muhammad, dilaporkan kepada baginda Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, fulan umatmu ini amal ibadahnya dalam seminggu. Apabila dapat amal ibadahnya baik semuanya, alhamdulillah baginda Nabi bersyukur kepada Allah. Dan apabila amal ibadah umatnya penuh dengan maksiat, istighfarullah, bagi Nabi memohonkan ampun untuk orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tatkala nanti di padang mahsyar, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu kita di tepi telaga Kautsar untuk memberikan air telaga Kautsar yang Allah berikan kepada beliau. Wa man syaribaha la yaqau qadaha abada. Orang yang minum air telaga Kautsar tidak akan haus untuk selamanya. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di samping Shiratal Mustaqim mendoakan umatnya yang sedang lewat. Beliau katakan Rabbi sallim, Rabbi sallim, Rabbi sallim ya Allah, ya umatku melewati Allah, selamatkan mereka ya Allah. Sampai di ujung Shiratal Mustaqim ketika berkumpul semua umatnya baginda Nabi Muhammad, beliau yang memimpin untuk membuka pintu surga. Tatkala membuka pintu surga, apa yang terjadi? Masih terdengar cerita umatnya yang masih ada di neraka. Kemana baginda Nabi? Apakah masuk surga? Tidak, batal masuk surganya. Baginda Nabi SAW berlari ke bawah arsy Allah Subhanahu wa taala, bersujud di bawah arsy Allah sampai Allah mengatakan ya Muhammad irfa ra'sak sal wa washfa syaffa. Angkat kepala wahai Muhammad, engkau minta apa aku akan beri. Tatkala engkau apabila engkau minta syafaat, aku akan memberikan syafaat kepada umatmu, maka mereka selamat semuanya ya Rasulullah. Ya Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Nabi? Idza la'arda ya Rabbi wa wahidun ummati finnar. Begitu ya Allah, aku tidak ridha kalau masih ada salah satu umatku yang berada di neraka ya Allah. Akhirnya semua umat yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itulah perhatian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Beliau tidak ingin kita susah baik di dunia maupun di akhirat. Ya, beliau tidak ingin kita sengsara baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Dan beliau ingin sekali kita semuanya selamat, dan beliau kepada orang-orang mukmin salinglah berkasih, sangatlah sayang kepada orang-orang yang mukmin. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan kita mengagungkan syiarnya Allah, kelahiran baginda Nabi Muhammad, dengan kita memuliakan baginda Nabi Muhammad, mudah-mudahan Allah tambah mahabbah kita, cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga bisa menyelamatkan kita tatkala kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersabda dalam satu hadisnya, yuhsyarul mar'u ma'a man ahab, akan dibangkitkan seseorang itu bersama yang dia cintai. Kalau kita mengaku cinta kepada baginda Nabi Muhammad, maka kita akan dibangkitkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna minhu rahmatan. Allahumma ighfir lana min dhunubina. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.